Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, enggak semua etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Saya memohon, saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu pada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Etika Prabowo dipertanyakan usai dukung Cagup Jateng Ahmad Lutfi Yassin. Institusi negara dipolitisasi. Presiden Prabowo mengiklankan atau mengajak atau mengkampanyekan pasangan Lutfi di Jawa Tengah. Pertanyaannya kemudian, kalau toh juga Presiden bisa berkampanye untuk mendukung kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia, saran saya lebih bagus pemilihan itu hanya untuk memilih Presiden. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dihapuskan saja. Artinya kompetisi politik di Indonesia cukup satu kali, hanya pemilihan presiden. Selebihnya serahkan kepada presiden untuk menentukan siapa yang menjadi gubernur dan siapa yang menjadi bupati dan siapa yang menjadi wali kota. Karena pemilihan langsung ini kan hanya sekedar seremoni dan kamuflase. Toh juga kita sudah tahu siapa pemenangnya walaupun belum dilaksanakan pemilihan. Karena tekanan dan pengaruh presiden kepada Kapolri, Kapolri kepada Kapolda, begitu selanjutnya Panglima sampai ke Pangdam, itu akan turun. Oleh karenanya mereka akan bergerak untuk mencari dan memenangkan pasangan yang didukung oleh presiden. Oleh karena itu, saran saya, demi efisiensi dan pergerakan negara kita ini semakin cepat dan maju, maka cukup kompetisi satu kali, yang dipilih adalah presiden. Nah, bagi partai yang kalah, saran saya dia menjadi oposisi, menjadi penyeimbang, dan sekaligus dia menjadi controlling terhadap presiden yang berkuasa. Itu saran saya, ya. Karena pengalaman kita selama ini semasa Presiden Jokowi, siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi itu pasti menang. Karena selalu menggerakkan struktur pemerintahan secara sistematis, masif dan terstruktur. TSM itu tidak bisa dihilangkan. Bupati saja, dia bisa TSM kepada kepala desa. Bisa dia TSM kepada camat. Bisa juga dia TSM kepada lurah. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu saran saya, ya, karena pilkada ini hanya pemborosan, toh juga kita sudah tahu siapa pemenangnya. Maka siapa yang dipilih oleh partai presiden itulah pemenangnya. Jadi untuk apa kita pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, dan wali kota? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Etika Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang ke-8 dikritik kurang baik ketika dia secara terang-terangan mendukung Cagup Cawagup Jawa Tengah. Nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi dan Yassin. Secara etik, seorang kepala negara harusnya tetap berada dalam posisi netral saat pilkada untuk menjaga integritas dan independensi institusi negara. Ini penting untuk menghindari kesan bahwa institusi negara dipolitisasi demi mendukung kepentingan kandidat tertentu. Meskipun elektabilitas Lutfi Yassin masih lebih rendah dibandingkan lawannya Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, hal tersebut tidak membenarkan seorang presiden untuk terlibat langsung dalam kampanye pilkada. Faktor elektabilitas rendah memang bisa jadi penyebab Prabowo harus turun gunung berkampanye.
Saat elektabilitas lawan lebih kuat, peran tokoh besar bisa diandalkan untuk menarik simpati publik, khususnya bagi pemilih yang belum menentukan pilihannya. Namun, bila sosok presiden yang dipakai justru bisa menjadi bumerang bila paslon yang di-endorse kalah. Tanya macan Asia, tapi kok nurut sama pawangnya di Solo? Kenapa? Kasar ya kalimat gue? Iya, sekasar gaya politik Prabowo Subianto yang secara langsung mengendorse calon gubernur Jateng Ahmad Lutfi. Sekelas Prabowo Subianto sampai bilang saya sangat memohon. Aduh, Prabowo Subianto. Kalau gini ceritanya berarti real. Prabowo tuh berhasil melanjutin keberlanjutan zaman Jokowi, yaitu apa? Keberlanjutan cawe-cawe yang banget dan gak etis. Presiden ke-8 ini kan baru dilantik, belum ada 1 bulan. Tapi justru ini malah nunjukin kalau presiden baru masih tersandra sama Mulyono. Presiden baru gak belajar dari kesalahan presiden sebelumnya. Oh iya, memang istana bilang gak ada aturannya yang bilang presiden gak boleh memberikan endorsement kepada calon kepala daerah. Oke, misalnya memang tidak ada, tapi jelas kita aja menentang kepala desa yang memberikan dukungan kepada capres saat pilpres kemarin. Apalagi ini kepala negara, masa nggak kita tentang? Ini kan mengkhianati kalimat Prabowo sendiri yang bilang kalau pilkada mah ya udah bebas aja siapapun yang mimpin. Kalau gini kan namanya Prabowo juga man of contradiction, king of lip service, sama aja kayak Mulyono. Mana kebaharuannya? Satu lagi yang bisa kita ambil sebagai pesan moral, kalau sesederhana cawe-cawe aja Prabowo masih ngelanjutin, kita bisa berharap apa terhadap kebijakan bermasalah zaman Jokowi? Tapera, RUU TNI, RUU Polri, UU KPK, Cipta Kerja dan lain sebagainya. Ya kalau Prabowo aja masih ngelanjutin cawe-cawe, apalagi kebijakan-kebijakan bermasalah, pasti tetap dilanjutin. Sehingga harapan untuk publik ya hilang kalau gini namanya. Kan ini lebih parah dari zaman Mulyono loh. Dulu Mulyono jadi presiden 10 tahun gak pernah ngendorse kepala daerah secara terbuka kayak gini. Ya dia ubah-ubah aturan aja tapi. Ada yang bilang Prabowo ngomong kan sebagai ketua umum Gerindra, ya nggak bisa dong. Sekarang Prabowo tuh melekat, presiden dan ketua umum melekat dalam diri dia. Jadi dia harus jadi contoh untuk publik bahwa presiden yang sekarang adalah presiden yang adil, memberikan kesempatan untuk semuanya, nggak cawe-cawe dalam politik praktis. Udah aja fokus ke dalam kebijakan dan juga pemerintahan, siapapun partnernya ntar di daerah. Ini mah namanya Jokowi nggak 3 periode, tapi Jokowi pakai second account. Aduh, sayang sekali. Sah aja, biasa aja Pak. Begini Anda, kalau Pak Prabowo bukan presiden, tentu ya biasa saja. Tapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan dipilih untuk presiden. Presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, semua kuasa praktis di eksekutif kita ambil. Ini perlu diberikan catatan saja, diberikan catatan saja bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini. Akan mengubah strategi politik buat PD? Pasti konstelasi akan berubah. Assalamualaikum masyarakat Indonesia. Ada kejadian yang menghebohkan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Aduh, padahal kita sudah jatuh cinta dengan Pak Prabowo, dengan pidatonya, komitmennya kuat sekali. Kita lihat ingin memperbaiki Republik ini. Tapi dalam beberapa waktu yang lalu keluar sebuah video Presiden Prabowo mengendorse Lutfi dan Tat Yassin untuk Pilkada Jawa Tengah agar masyarakat Jawa Tengah memilih Lutfi dan Yassin. Ini belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pak Prabowo ini blunder, ya. Pak Jokowi saja tidak pernah melakukan endorsement sevulgar yang Bapak lakukan. Dia paling melakukannya dengan secara simbolik-simbolik saja. Tidak pernah menghimbau orang untuk mendukung pada paslon tertentu. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh karena presiden itu bukan hanya kepala pemerintahan, dia juga adalah kepala negara. Dia harus berdiri di atas semua kelompok, di atas semua masyarakat, di atas semua golongan. Tidak boleh terlihat berpihak. Saya menyayangkan, padahal rakyat sebenarnya menaruh harapan besar Pak Prabowo, presiden ke-8 kita, melahirkan dirinya sebagai negarawan.
Tapi kalau belum apa-apa sudah terlihat mengecilkan dirinya dengan partisan semacam ini sungguh memprihatinkan. Pak Prabowo ini jadi pelajaran, tidak boleh diulangi. Ini blunder.